Salam kasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sangat berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam kondisi yang tetap sehat dan terus semangat. Mari kita masuki saat hening sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Sungguh bersukacita bahwa Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan menaungi kita dengan sangat luar biasa. Firman Tuhan saat ini terambil dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-29. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di beberapa negara didirikan atau ada lembaga khusus berkaitan dengan kesepian. Bahkan ada kementerian khusus untuk masalah mental atau kesepian. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang ketika kita sedang onsite berkumpul dalam komunitas yang banyak atau bersama dengan banyak orang, tetapi dirinya merasa kesepian. Namun ada juga orang-orang yang sepertinya sendiri, tidak dalam komunitas yang besar, tapi dirinya bisa merasakan sukacita, tidak merasakan kesepian. Berapa waktu ini, di tengah dinamika COVID-19 dan efeknya, begitu juga dengan kehidupan online, angka bunuh diri menjadi sangat tinggi. Orang-orang menjadi kesepian, merasa sendiri, tidak memiliki pegangan, dan tidak juga merasa ada yang memberikan dukungan. Banyak orang-orang yang memutuskan hidupnya untuk sendiri, tetapi masih bisa produktif. Misalnya, Oprah Winfrey, kita tahu dia adalah orang yang terkenal baik dalam dunia akting, khususnya dalam dunia jurnalis atau pembawa acara. Seorang yang memiliki masa lalu yang cukup kelam dengan diskriminasi, bahkan juga mengalami berbagai macam pelecehan seksual. Ada banyak orang yang memutuskan untuk hidup sendiri, tapi bisa produktif, bisa menjadi berkat dalam kehidupan ini. Karena ini adalah dua hal yang bisa berbeda. Kesepian sangat identik dengan keputusan apa yang ada di pikiran kita dan hati kita, apa yang kita pandang juga. Kalau kita hanya memandang diri kita sendiri, khususnya persoalan-persoalan yang kita alami, dan kita mengandalkan diri kita sendiri, maka sekalipun kita di tengah-tengah banyak orang, kita akan merasa diri kita sendiri. Kita merasa bahwa tidak ada yang lain. Kita bahkan bisa merasa bahwa persoalan kehidupan kita sungguh sangat berat dan luar biasa. Karena itu kuncinya adalah kembali kepada apa yang ada di pikiran dan hati kita. Di dalam Mazmur dikatakan, dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Di dalam sebuah buku, Facing Your Giant bercerita tentang kehidupan Daud, di mana Daud bergumul dengan persoalan-persoalan yang sangat besar, seperti giant, seperti raksasa yang besar, yang memantau, yang menekan, bahkan menghempas dirinya. Daud pernah kehilangan banyak hal, status sebagai raja, keluarga yang mengasihi, bahkan terbuang. Di tengah-tengah kehidupan bangsanya, dia harus menjadi pengungsi di tanah orang. Tetapi, sekalipun Daud mengalami hal itu,
dan merasakan kesepian, dia bertanya kepada Tuhan. Tapi Daud menjaga hati dan pikirannya. Kuncinya cuma satu, yaitu keyakinan. Keyakinan kepada Tuhan Allah. Sekali lagi, keyakinan kepada Tuhan Allah. Keyakinan yang hadir dari perkenalan akan Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah akan mengalahkan, bahkan membuat badai, gelombang, persoalan-persoalan itu menjadi tenang. Dan ketika badai, gelombang-gelombang persoalan kehidupan yang dialami Daud menjadi tenang, maka seperti perahu, mungkin perahu kita kecil dibandingkan gelombang yang luar biasa besar. Namun ketika gelombang itu menjadi tenang, apa yang terjadi? Maka perahu itu bisa berlayar sampai kepada tujuan. Karena itu, mungkin ketika kita dalam gelombang-gelombang kehidupan, entah kita dalam persoalan status sendiri, menikah, atau sudah ditinggalkan oleh pasangan hidup kita, kita bisa bicara kepada hati kita. Salah satu cara untuk membuat kehidupan kita bisa mengalahkan kesepian atau gelombang hidup kita adalah dengan berbicara kepada hati kita, kepada jiwa kita. Selain kita pasti harus berbicara kepada Tuhan Allah, kita bisa seperti Daud yang juga bicara kepada jiwanya. Di dalam Mazmur 116 ayat 7 dikatakan, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Daud mengekspresikan firman Tuhan dan dia berkata terhadap dirinya dengan dasar firman Tuhan, dengan dasar pengenalan akan Tuhan Allah, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Mungkin kita dalam kegelisahan yang besar, dalam badai yang besar. Mari Bapak Ibu, mungkin kita perlu waktu untuk tenang dan berkata kepada jiwa kita, "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Allah yang luar biasa, kami bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi. Ya Allah yang luar biasa, berkatilah untuk saudara dan saudara kami yang sedang sakit. Untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Levensian, Ibu Heni Caya, Ibu Liana Senjausada, Ibu Lani Setiawan, Ibu Nani Pangestu, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niatin, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryadi, Ibu Sumihar, Bapak Yen Christian, dan juga saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan urapi mereka dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Allah yang luar biasa bagi setiap orang yang sekarang ini sedang mengalami kesunyian dalam kehidupannya. Merasa ditinggalkan, merasakan kerinduan yang besar bagi mereka atau saudara, keluarga yang sangat dicintai. Tuhan Allah yang luar biasa, berikan kepekaan untuk rengkuhan dan pelukan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pakailah kami untuk menjadi sahabat satu dengan yang lain. Sehingga setiap orang yang merindukan kasih Tuhan dan sentuhan kasih Tuhan tidak merasakan sendiri, tetapi mendapatkan kekuatan seperti Raja Wali yang siap terbang. Karena Tuhan, tolonglah kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, kiranya kasih-Mu dan kekuatan dari kasih Tuhan, hikmat dan juga penghiburan akan terus memimpin kami dalam berbagai persoalan, baik persoalan ekonomi, untuk bertahan hidup di masa sekarang, membangun ekonomi, usaha dan bisnis, dan terlebih bagi mereka yang terlilit untuk mengembalikan pinjaman-pinjaman, kiranya Tuhan memberikan hikmah, kekuatan, dan juga anugerah dan berkat sehingga persoalan-persoalan ekonomi dalam kehidupan kami atau saudara kami ini boleh kami atasi. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, urapilah kami sebagai satu bangsa di tengah perjuangan kami. Kiranya tangan kasih Tuhan melindungi kami
dari hempasan COVID-19 yang lebih lagi. Berkati kami saat kami boleh kembali saat ini dengan semangat untuk membangun negeri ini, baik dari sektor ekonomi, keamanan, politik. Berkati kami juga untuk menjadi pendamai dalam hidup ini. Karena Tuhan sertai kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dan kami, rakyat Indonesia, juga dengan hikmat dan kasih. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Bagian dari firman Tuhan yang katakan Daud. Problema hidup kita bisa menghempas kita pada kesendirian. Apapun status kita. Menghempas kita pada kesepian. Merasa sendiri, tidak berdaya. Jangan panik. Tapi lihatlah bahwa selalu ada kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Dia bukan Allah biasa, tapi Allah yang bisa membuat gelombang persoalan hidup kita setinggi apapun bisa tenang. Untuk membuat kita bisa berlayar lagi mengarungi kehidupan. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita semua percaya kepada Tuhan dan kita bisa berkata, tenanglah wahai jiwaku, engkau punya Allah yang lebih dahsyat, yang bisa menenangkan badai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.